Iya, Amin, saya amin. akan memimpin pujian tanpa musik karena saya lagi ada di daerah Bekasi. Kita mau angkat satu buah pujian, Selidiki Aku. Tadi firmannya akan dibawakan seberapa banyak, seberapa besar kita mau setia. Jadi mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik Bapa. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Sungguh kau Bapa yang baik. Ini kami Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Silakan Bapak Pendeta Kemungguan pimpin kita dalam doa pembukaan. Shalom. Ya, mari kita berdoa ya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasannya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu karena kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat setiap kami Tuhan. Kasih anugerah karunia, kemurahan-Mu Tuhan. Yang selalu menyertai bahkan memberkati hidup kami. Kami buka ibadah family ministry Tuhan. Dari awal ke tengah hingga akhir. Kami percaya Kau yang berkuasa atas link Zoom ini Tuhan. Biar
Segala apapun bentuk yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hambamu Bapak Leo Wijayanto yang sudah mempersiapkan, bahkan kau yang sudah urapi Tuhan, agar apa kami dapat mendengar apa yang menjadi pesan isi hatimu Tuhan, untuk masuk ke dalam pola pikir kami dan ke dalam lubuk hati kami yang terdalam. Berkati teman-teman kami yang belum hadir, yang kiranya juga kau percepat mereka Tuhan untuk mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja ya Tuhan. Tapi kami percaya kehadiranmu yang selalu kau nyatakan, yang selalu yang memberkati kehidupan kami, untuk kami terus dapat melakukan apa yang benar di hadapanmu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Pemingguan. Kita Ya, mau tetap memuji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Gak ada yang nih yang ya silakan. Mungkin Bu Biona, Ibu Grace mau kesaksian. Silakan. Ibu Grace, apa kabar? Shalom. Halo Mama Grace. Halo, Biona, luar biasa. Selamat sore Pak Pendeta Koming. Ya, sore Bu Grace. Saya kira Bu Grace ikut sama Opung Bramana itu ke Semarang, Jawa Tengah itu. Itu persekutuan supranatural apa itu Pak? Kurang tahu saya. Katanya retret, ya. Iya retret ketika nggak tahu deh Pak, saya nggak ikut sama mereka. Sini aja udah repot. Berbagi kesaksian Bu Grace, sudah lama nih. Iya, Mana kabarnya? iya puji Tuhan. Senang aja Pak saya ada kesibukan pelayanan. Kemarin sama mamahnya Biona saya. Wah, luar biasa ya. Kita ada pelayanan ya, melayani. Ada satu kesibukan Pak yang dipercayakan ke kita. Amin, amin. Itu sama orang dari Belanda. Jadi dia ada kasih kesempatan buat kita untuk menghasilkan sesuatu bagi komunitas gitu Pak. Jadi kita ada Ibu Esther Yanto, saya, kemarin ada Ibu Biona, ada Pak Lintang. Kita bergabung untuk pelayanannya, sukacita lah Pak. Amin. Sambil kerja kita juga melayani terus pelayanan dari pagi sampai sore. Makanya saya telat terus tuh Pak. Sampai ke rumah udah telat. Udah hampir jam 6.
Akhirnya FM saya susah tadi, makanya saya cepat-cepat pulang supaya bisa ikut FM. Puji Tuhan. Kekejar-kejar waktunya, Pak. Tapi ya tetap saya ada dalam pelayanan. Dan saya bersyukur, saya percaya dan pastikan Bapak berdoa untuk saya dalam pelayanan-pelayanannya, Pak. Amin. Karena Nggak saya jadi ke Papua ya, Bu Grace? ini yang dari Papua karena mertua besan saya dikirim ke sini sakit, Pak. Sakit jadi ada pengobatan batu. Padahal dia empedunya udah dioperasi, udah diangkat. Sekarang katanya ke ginjal lah, kemana lah, itu batunya. Jadi masih terus pengobatan sampai sekarang. Kalau saya ke Papua, besan saya nggak ada, sama aja bohong. Iya, betul. Jadi karena anak saya sendiri kan di Bawaslu, Pak. Sekarang lagi repot-repotnya itu Bawaslu, jadi sering ke daerah, kemana. Nah saya kalau ke Papua lalu malah saya yang nanti repot. Jadinya nggak ada, besan nggak ada, anak ke sana sini. Cucu saya kuliah, tapi puji Tuhan kuliah dia sambil coba melamar kerja dan diterima, jadi kerja sambil kuliah. Ya, jadi berkat Tuhan lah Pak, itu luar biasa ya. Puji Tuhan. Saya, anak, cucu semua diberkati Tuhan dengan Ya, karena omanya rajin melayani Tuhan, jadi amin, dia amin. diberkati ya. Itu hadiah dari Tuhan, bonus ya, upah ya, Iya, yang kita nggak pikir ya, tapi Amin. kadang selalu diberikan oleh Tuhan. Yes, sulit dimengerti Pak. amin. Rencana Tuhan buat kita tuh sulit untuk kita prediksi, Betul. untuk kita mengerti, tapi harus kita jalani kan Pak. Amin. Ya, harus kita Nah, itu lakukan. yang bikin kita seringkali seolah-olah repot. Padahal kalau kita jalani ya enggak juga lah, orang Tuhan yang mimpin, dia kasih Amin. tugas pekerjaan, pasti dia enggak tinggalkan kita gitu. Amin. Nah, itu. Kita aja yang repot sendiri Pak. Haleluya. Cari repot. Puji Tuhan, terima kasih untuk doa-doanya Ya, Pak. Bu Grace, kita selalu doa buat Bu Grace ya, tetap Ya, sehat, kuat ya, semangat ya. iya Pak. Dan anak mantu cucunya pasti diberkatinya luar biasa oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Berlimpah-limpah ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Grace. Bu Iya. Biona mungkin ada mau berbagi kesaksian sedikit, Bu Biona. Ya, Pak, mengucap syukur aja kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu baik Amin. buat Bimona, buat suami, buat mami, buat mama. Terima kasih mami, mama selalu dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurangan suatu apapun juga. Tuhan Yesus sayang mereka berdua ya. Amin. Terus terima kasih juga untuk doa-doanya Pak Koming, untuk mami, untuk mama, untuk suami, untuk Biona. Terima kasih. Terima kasih hari ini juga sinyalnya bagus ya. Nih Amin. 2 hari ini nih baru ini nih sinyalnya bagus. Biasanya sinyalnya kalau di rumah jelek, kalau di luar bagus. Tapi kalau di luar itu kan kondisi kan aku kalau di tempat kerja atau kayak lagi di tempat makan gitu tetap nggak bisa fokus. Senengnya itu kalau sudah sampai rumah gitu. Tapi ini puji Tuhan nih 2 hari ini Tuhan kasih sinyalnya bagus. Pokoknya Amin. terima kasih. Itu aja. God bless Pak Koming, Family Ministry, Pak Leo, Ya, Kak Ade, Tuhan berkati. Mama Grace, Pak Derikson, semuanya kita diberkati. Amin. Amin. Ya, shalom Bu Christine Calvin, Madam. Apa kabar? Madam Christine Calvin. Ya, mungkin lagi pelayanan nih. Lagi repot. Seksi repot. Bu Christine Calvin ya. Pak Derison, mau Ibu, berbagi kesaksian Pak Derison? Pak Ibu Sydney. Oh, Bu Cindy ya? Oh, iya, iya. Iya, Bu Cindy, Bu Ya, Cindy. Bu Cindy yang di Bu Sydney. Cindy bukannya Bu Apa Christine, Pak. kabar? Baik, Baik, baru masuk apa kelupaan. puji Tuhan. Ada di Sentral, ada di City, kelupaan. Udah sampai ngikutin aja. Apa tadi ngebahas apa ketinggalan? Kesaksian, Bu. Bu Cindy. Oh, ya, Bu ya Cindy mau udah kesaksian? nanti lihat YouTube-nya aja. Oh, itu tadi barusan saya di town hall ada demo orang-orang Iran yang demo kayaknya gara-gara seorang perempuan yang itu yang di Iran yang gara-gara nggak pakai itu kayaknya gara-gara itu ada demo juga di sini gitu. Tadi saya fotoin, saya videoin.
Itu aja. Jadi mereka nggak pakai kerudung di sini orang Iran. It- Ya, kita eh, doakan ya. ya kita doakan aja semoga semuanya damai-damai aja. Amin, amin. Amin, amin. Sehat selalu ya Bu Cindy, suami, anak-anak. Iya, Tuhan berkati ya. oke. Berkati. Bu Adeline mau kesaksian atau mau langsung lanjut? Amin, Pak. Langsung lanjut aja. Oke, silakan Bu Adeline. Baik, puji nama Tuhan. Apapun kesaksian kita, Tuhan memberkati. Dalam keadaan apapun, yuk mari sama-sama kita mau terus belajar setia. Karena dari kesetiaan kita, Tuhan lihat itu gitu. Biarlah kita masuk ke dalam proyeknya Tuhan. Apa proyeknya Tuhan? Untuk kita diberkati terus dengan karya-karyanya Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu buah pujian masuk ke dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Curahkan kuasa nama-Mu. Yesus Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Silakan hambanya Bapak PS Leo. Tuhan berkati, shalom. Ya, silakan Mari namanya kita- Bapak Leo Lijanto. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari yang indah yang Kau berikan pada kami semuanya. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami, bahkan mengumpulkan kami di tempat ini, bukan karena kuat gagah kami Bapa, tapi semuanya karena anugerah-Mu. Bapa, jika sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, kami berdoa agar Engkau mengurapi mulut dan lidah hamba-Mu ini ya Bapa. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut dan lidah hamba-Mu ini, semuanya berasal dari Engkau. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap kami, Bapa yang mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang sakit akan disembuhkan, yang datang dengan beban-beban yang berat akan mendapatkan kekuatan yang baru.
Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, eh, saya membawakan sharing, judulnya ini memang agak berat, tentang kesetiaan ya. Saya untuk menuliskan, karena saya pengen apa yang saya sharingkan ini adalah sesuatu yang hidup di dalam kehidupan setiap kita, bukan hanya sebuah teori. Jadi biarlah ini semuanya bisa uh, menjadi makanan, menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan share. Saya sudah ini ya Pak, bisa share screen ya Pak ya. Bisa dilihat atau enggak? Belum, Pak. Sudah saya jadikan co-host, Pak. Bapak tinggal share aja. Sudah bisa dilihat? Ya, sudah bisa, Oke. Pak. Baik. Kesetiaan adalah buah roh yang ketujuh dalam Galatia 5 ayat 22, yang berarti berdiri teguh, tabah, taat, dan berpendirian dalam suatu hal. John M. Dresser, beliau seorang profesor di Eastern Mennonite Seminary di Amerika, dalam bukunya mengatakan kesetiaan adalah kasih yang sanggup bertahan pada segala sesuatu, kesulitan, bahaya, perbedaan-perbedaan. Ya, saya akan membedakan antara kesetiaan dari sisinya Tuhan dan kesetiaan dari sisinya manusia. Otomatis standar setia dari sisi Tuhan tentulah sangat berbeda dengan standarnya manusia. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencatat banyak contoh tentang kesetiaan di dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai 9. Keluaran 34 ayat 5 sampai 9 mungkin bisa dibacakan. Pastor Komingwan bisa bacakan Keluaran 34 ayat 5 sampai 9. Ya, Keluaran 34 ayat 5 sampai 9 ya. Iya. Demikian firman Tuhan, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Keluaran, kenapa bangsa Israel waktu itu sampai dari perjalanan dari Mesir sampai ke Israel itu butuh waktu sampai 40 tahun ya Pak ya. Itu sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal banget gitu. Walaupun memang berat
saya tahun 2018 pergi ke eh, pergi ke Holy Land. Waktu itu memang berangkat dari Mesir, melewati padang pasir, kurang lebih perjalanan sekitar 8 jam sampai akhirnya sampai ke Israel. Memang naik bus ya waktu itu ya. Jadi memang tidak bisa di compare antara naik bus dengan perjalanan bangsa Israel yang 40-an tahun itu. Tapi yang terjadi saat itu, bangsa Israel karena tegar tengkuknya itu, bandelnya bukan main, sehingga maaf kata dibikin sama Tuhan, perjalanannya seperti itu. Memang di situ saya nggak bisa bayangin juga ya. Waktu itu kurang lebih sekitar Musa membawa kurang lebih sekitar 2 juta orang, bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita bisa bayangkan juga kalau misalnya membawa orang segitu banyak dalam kondisi yang panasnya luar biasa, ngelewatin padang pasir, mungkin eh, ya pasti di dalam kerumunan yang begitu banyak itu kita bisa ngelihat juga begitu banyak persoalan yang ada di sana. Tapi saudaraku, yang saya pengen sharekan di situ, di tempat ini adalah bagaimana ketegartengkukan ataupun kebandelannya bangsa Israel ya. Sehingga waktu yang mungkin harusnya nggak segitu lama bisa sampai 40 tahun. Di sini dikatakan bahwa bangsa Israel, kita nanti bisa baca kembali di dalam kitab Keluaran, begitu banyak pelanggaran yang mereka lakukan. Salah satunya yang terbesar adalah mereka kembali untuk menyembah Allah yang lain. Sudah ditolong sama Tuhan, sudah penyertaannya Tuhan yang luar biasa ya. Dia sudah melihat bagaimana Tuhan menyertainya dengan tiang awan, tiang api, dengan makanan mana yang diturunkan dari surga, terus dikasih daging. Begitu banyak mukjizat yang terjadi. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel kembali jatuh untuk menyembah Allah yang lain. Kalau di dibawa, maksudnya di kita bandingkan dengan apa yang terjadi saat ini, kan Tuhan kan bilang bahwa Tuhan Yesus ini adalah sebagai mempelai laki-laki, sedangkan gerejanya itu adalah mempelai perempuan. Bisa dibayangkan ya, kalau ini kan anggap aja kayak, maaf kata ya, eh, mempelai perempuannya ini selingkuh sama Tuhan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tetap setia. Kita baca di sini, di dalam firman-Nya dikatakan bahwa berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan kasih dan setianya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkali-kali umat Israel mengkhianati Tuhan, tapi Dia adalah Allah yang setia, Allah yang adil, panjang sabar, tidak mudah marah. Dikatakan di sini kesetiaan dikatakan sebagai panjang sabar, itu dikatakan sebagai long suffering. Long suffering ya bisa artinya kayak kayak kita, si Tuhan ini sudah berkali-kali dikhianati sama umatnya, menderita karena perbuatan umatnya, tapi dia tetap setia. Ini yang disebut long suffering ataupun panjang sabar. Jadi bukan berbicara hanya sekali dua kali, tapi ini berkali-kali, ini yang disebut dengan kesetiaan. Ya, kita berbicara terminologinya kesetiaan menurut perjanjian lama dari sisinya Tuhan.
Terus dalam Ulangan 7 ayat 9. Ulangan 7 ayat 9. Saya bacakan Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjiannya dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Inilah kesetiaan menurut Tuhan yang dia lakukan, bahwa dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Jadi ini harus memang ada itunya ya, ada ibaratnya kalau mau mendapatkan kasih dari Tuhan, ya memang kita sebenarnya sih mau ya harus mengasihi Dia, karena dikatakan yang dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Oke. Terus di dalam perjanjian baru, kesetiaan dari sisi Tuhan di dalam 2 Timotius Timotius 2 ayat 13. Sudah dapat semuanya? Saya bacakan ya. 2 Timotius 2 dikatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Ayat ini sungguh-sungguh memberkati saya ya. Memang benar banget. Seringkali kita tidak setia. Ya siapa yang bisa menjamin bahwa kita ini selalu hidup di dalam perkenanannya Tuhan selalu. Kadang kita juga jatuh. Kita jatuh di dalam berbagai macam kesalahan, baik yang kita sengaja maupun yang tidak. Tapi herannya sifat Tuhan yang seperti ini, dia memiliki sifat yang setia, yang dikatakan bahwa dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Itu jadi membuat pada saat kita kembali kepada Tuhan, dia tetap setia. Walaupun kita jatuh sekali, 2 kali, 10 kali, 50 kali, dan kita kembali kepada Tuhan, dia tetap Allah yang setia. Inilah Tuhan kita. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, karena itu adalah hakikat dari sifatnya dia, yaitu Allah yang setia. Amin Bapak Ibu. Ya. Kemudian di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang ditunjukkan kepada Tuhan Yesus, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya, ya, ketaatan. Tadi salah satu definisi dari kesetiaan adalah, ini kita bicara kesetiaan adalah buah roh yang ketujuh dalam, yang berarti berdiri teguh, tabah, taat, dan berpendirian dalam suatu hal. Jadi di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Tuhan Yesus adalah sebuah bentuk kesetiaan dia pada Bapaknya, ya, Bapaknya yang di surga, Bapak kita juga, di mana dia yang menjadi, Tuhan Yesus menjadi yang sulung, dan kita adalah saudara-saudaranya untuk dapat hidup seturut apa yang diajarkan olehnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dari sisi manusia ini lumayan banyak banget kita bisa baca
eh, tentang kesetiaan dari sisinya manusia. Nanti ini kalau dibaca semuanya memang lumayan banyak. Dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 22 kita tahu bagaimana Ayub yang mengalami ujian yang luar biasa waktu itu. eh, Iblis mencoba untuk mencobai Tuhan untuk agar Tuhan itu mau untuk mencobai si Ayub, tapi akhirnya Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tapi dengan syarat tidak boleh mengambil nyawanya. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita lihat penderitaannya sungguh luar biasa apa yang dialami Ayub. Tapi kita baca di ayat yang terakhir aja, ayat 20. Ayub Ayub 1 ayat 21 dikatakan. Ayub 1 ayat 21 katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak Ibu yang luar biasa, ini mungkin kisah Ayub ini menjadi apa ya, sebuah tolak ukur di dalam kekristenan, ya, bagaimana kesetiaannya yang sungguh luar biasa di dalam dengan bapaknya. Ujian yang dihadapi mungkin tidak bisa terbayangkan, ya, mulai dari keluarganya sampai habis, anak-anaknya semuanya mati, ya, terus ternaknya semuanya habis, ya, sampai akhirnya dia sendiri sampai punya penyakit yang luar biasa, korengan yang betul-betul boleh dibilang sesuatu yang, ya, penyakit kulit yang sangat mengerikan. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mengatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Terus di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23 nanti kita bisa baca sama-sama juga. Yusuf di rumah Potifar, ya, bagaimana Yusuf yang sungguh luar biasa setia kepada tuannya sampai akhirnya digodain sama istri dari Potifar, tapi akhirnya Yusuf bisa tetap taat, bisa tetap setia kepada tuannya Potifar, sampai akhirnya dia sendiri difitnah. Tapi apa yang terjadi di dalam kisah Yusuf, kita tahu bahwa Yusuf akhirnya menjadi orang kedua tertinggi di negeri Mesir. Jadi kesetiaan ini upahnya juga luar biasa. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8 tentang Nabi Nuh juga sama. Kesetiaan kepada Tuhan itu harganya sangat mahal banget, ya, sampai Nuh dicemooh, ya. Nuh dicemooh sama orang-orang, kok disuruh bikin rumah, bikin bahtera di atas gunung ini. Ya, orang pikir bahwa Nuh ini orang gila gitu, ya. Tapi apa yang terjadi? Bahwa apa yang difirmankan Tuhan akhirnya terjadi, dan hanya keluarganya Nuh dan Nuh sendiri yang selamat. Kemudian di dalam Lukas 1 ayat 38. Lukas 1 ayat 38 sebentar. Lukas 1 ayat 38. Saya bacakan. Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebuah ketaatan, sebuah kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Maria, ibunya Tuhan Yesus. Kita bisa bayangkan loh, sesuatu tugas yang luar biasa yang diemban oleh seorang gadis, harus mengandung tanpa seorang suami, karena di zaman itu kalau orang yang hamil di luar nikah itu hukumannya juga hukuman rajam, dilempar batu sampai mati. Tapi Maria mengatakan, ini ayatnya luar biasa. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Benar-benar sebuah sikap yang luar biasa, sikap yang taat, ya. Dan akhirnya kita lihat sendiri dalam perjalanannya pada saat Tuhan Yesus meninggal sampai wafat di salib, benar-benar sungguh luar biasa banget apa yang harus dihadapi oleh sosok Maria. Benar-benar kesetiaan yang sungguh luar biasa sampai Tuhan Yesus meninggal. Bagaimana kita bisa bayangkan, ya mungkin di sini yang ibu-ibu, Bu Biona, ada Ibu Grace, ada Ibu Edelyn, Ibu Cindy, ya. Bagaimana kalau anak kita yang kita sayang akhirnya harus mengalami hal yang seperti itu. Sesuatu yang pasti tidak bisa. Kita kalau bisa ya pasti tidak akan ada yang mau, tapi karena kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan, akhirnya hal inilah yang dia lakukan. Terus juga kesetiaan dari sisi manusia itu, murid-murid Tuhan Yesus, mereka semuanya siap untuk menderita untuk Tuhan Yesus, ya, dengan cara hidupnya yang sungguh luar biasa. Kita lihat seluruh muridnya Tuhan Yesus, kecuali Yudas aja yang semuanya, dan juga Yohanes yang tidak tahu meninggalnya seperti apa, tapi seluruh muridnya Tuhan Yesus meninggalnya dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kunci kesetiaan. Kunci kesetiaan yang pertama adalah memegang janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu, inilah kunci hal-hal yang kita harus pegang, ya. Kalau kita nggak mempunyai iman seperti apa yang dilakukan oleh contoh pahlawan iman di atas, pasti kita mudah untuk menjadi tidak setia. Tapi pada saat kita berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang setia. Saya nanti kesaksiannya nanti aja. Oh ya, terus yang kedua di dalam Yosua 23 ayat 14. Yosua 23 ayat 14 dikatakan, segala yang dijanjikan Tuhan Allah tidak ada yang tidak dipenuhi, semua telah digenapi. Kunci kesetiaan yang pertama tadi adalah memegang janji Tuhan. Kita ingat bahwa itulah janji Tuhan, yaitu Dia akan memberikan kehidupan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Dan kedua adalah
bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah tidak menggenapi apa yang Dia janjikan. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan dalam firman Tuhan pada saat kita lakukan, kita harus percaya bahwa itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, nah ini memang agak berat nih. Kunci kesetiaan ini adalah siap menderita. Ini mungkin yang tidak anak-anak Tuhan ini pasti nggak pengen ini kalau misalnya eh, untuk jadi anaknya Tuhan kok harus menderita, kayaknya nggak pengen. Tapi ayo apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kita akan baca. Tuhan Yesus mengajarkan agar anak-anaknya ikut menderita bersama Dia. Dalam Roma 8 ayat 17, Roma 8 ayat 17, Bu Biona boleh bacakan? Ya, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Bapak Ibu, mungkin kita klaimnya itu sampai yang sukanya klaim yang di atas ya, bahwa kita adalah anak-anak Allah uh, yang juga merupakan ahli waris yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Kita mungkin stop di situ, tapi kita tidak mau baca di bawahnya. Padahal ini adalah salah satu kunci kesetiaan. Kita tetap setia sama Tuhan, ini sudah disampaikan sama Tuhan. Yaitu maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita mengaku orang Kristen, jangan takut untuk menderita. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya ini saya pengen sharing tentang sebuah kesaksian ya. Memang tidak mudah ya untuk menjadi pengikut Tuhan gitu. Tadi kita berbicara tentang kesetiaan, baik kesetiaan di dalam keluarga kita, kesetiaan di dalam pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Seringkali ya kita sebagai, kalau yang sudah pada berkeluarga pasti juga memiliki problematika di dalam kehidupan masing-masing. Bisa saja dengan pasangan hidup ataupun dengan anak-anak. Tapi di firman Tuhan ini, Tuhan sudah sangat jelas mengajarkan kepada kita, yaitu agar kita bisa ikut menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya gini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, refer ke ayat-ayat yang tadi yang saya sharingkan tentang apa yang terjadi dengan bangsa Israel dan Allah Bapa di surga ya. Berkali-kali bangsa Israel itu mengkhianati Tuhan dengan menyembah Allah-Allah yang lain. Artinya, maaf kata, kalau di dalam gampangnya ini, ya tadi yang saya singgung, bahwa gereja itu adalah mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Artinya yang terjadi saat itu adalah bangsa Israel itu mengkhianati Tuhan. Bahasa kasarnya, bahasa gaulnya zaman sekarang itu, bangsa Israel itu sering selingkuh sama Tuhan.
Tapi apa yang diajarkan sama Bapak kita di surga? Dia ngajarkan dia Allah yang panjang sabar, long suffering. Itu artinya berkali-kali dikhianati sama eh, bangsa Israel, tapi Tuhan tetap setia, tetap sayang sama bangsa ini, nggak langsung dihapuskan. Itulah juga yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita memiliki pasangan, ya sampai pastilah di dalam kehidupan rumah tangga, jarang sekali yang bisa menemukan pasangan yang langsung klop selama-lamanya. Tapi kalau misalnya belum klop, ini kan kita juga menjadi kita belajar apa yang dilakukan oleh Bapak kita di surga pada bangsa Israel. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan sampai maaf kata kejadian seperti itu langsung di eh, apa di bumi hanguskan, atau karena Tuhan nggak ngajarin seperti itu bangsa Israel. eh, eh, apa pribadi Tuhan yang setia itu yang akhirnya membuat dia tidak bisa yang setia, yang panjang sabar, itu yang membuat dia eh, tetap sabar dengan segala penderitaan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan rumah tangga juga seperti itu. Bisa jadi pasangan kita eh, sering menyakiti kita, ya. Bisa jadi anak-anak kita sering menyakiti kita. Inilah menjadi sebuah alat bagi kita. Ya memang pasti namanya orang disakiti pasti kan menderita, ya. Penderitaan yang ini yang penting bukan dari kita loh. Kalau kita yang membuat keluarga kita yang menderita, ya ya saya nggak tahu. Tapi ini ada ayatnya yang lain di bawahnya. Tapi artinya bagi kita mungkin yang diberikan pengertian tentang ayat ini, ya tugas kita tetap bisa mengampuni, tugas kita tetap bisa mengasihi, panjang sabar walaupun ada dalam berbagai macam penderitaan yang tidak mudah ini. Demikian juga di dalam bisnis. Bisnis pun juga demikian, tidak mudah banget. Makanya jadi orang Kristen kalau kita semakin dalam masuk ke dalam firman Tuhan, untuk jalanin bisnis ini sebenarnya juga tidak mudah. Karena apalagi saya bisnis di dunia kontraktor. Maaf kata, kalau bisnis itu nggak kasih apa namanya, eh, maaf ya, kayak sogoan kayak gitu, susah banget untuk bisa dapat project. Harus ngasih uang sogoan baru projectnya lancar. Kadang itu juga menjadi sebuah godaan bagi orang bisnis, bagi orang Kristen. Kalau saya sogok, Tuhan marah. Kalau nggak sogok, karyawan nanti suruh makan apa. Itu juga jadi sebuah pergumulan yang tidak mudah. Tapi berkali-kali pada saat saya belajar untuk tetap taat setia, istilahnya percaya bahwa Tuhan itu sungguh memelihara dan mencukupkan apa yang saya perlukan gitu. Dan itu benar-benar Tuhan Tuhan genapi gitu. Dari perusahaan saya berdiri tahun 2007, waktu itu berdiri dalam kondisi setelah bangkrut, terus saya bilang bahwa Tuhan ini perusahaanmu, saya hanya uh, menjadi pengelola dari perusahaan ini. Setelah saya persembahkan perusahaan ini untuk Tuhan, puji Tuhan, memang luar biasa banget ya. Bener, Tuhan tuh pelihara luar biasa. Dari 2007 sampai 2002 berarti sudah 2022 berarti sudah 15-an tahun ya. Itu kami tidak pernah yang namanya terlambat bayar gaji karyawan. Nanti bisa dicek kalau ke Batam, mega kontraktor pernah terlambat bayar gaji karyawannya atau enggak.
belum pernah benar-benar Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Nggak ngerti gimana ceritanya, pokoknya kalau harus ada kewajiban untuk membayar, selalu ada. Itu yang diperbuat sama Tuhan pada saat kita setia. Tuhan kita memang Tuhan yang dahsyat. Pada saat kita setia, dia jauh lebih dari setia. Demikian juga dalam pelayanan juga seperti itu. Pastor Komingwan, Pak Derikson, dan Bapak Ibu yang melayani Tuhan di sini juga pasti mengalami hal yang sama juga. Sudah lakukan dengan baik, kadang masih difitnah, dibilangin yang enggak. Jangan pernah kita gentar, karena di luar yang pengen untuk menjatuhkan kita pastilah sangat banyak. Tapi pada saat kita setia, Tuhan pasti akan tetap menopang kita. Saudaraku, yang terakhir harus mengandalkan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa hidup di dalam kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang kita disebut setia ini saat kita sudah melewati banyak ujian tadi. Ya, tadi saya summary bahwa Ayub melewati ujian yang sangat panjang. Nuh mendapatkan cemooh karena dianggap tidak waras. Yusuf mendapat ujian dari istri Potifar. Ishak harus menunggu 20 tahun sampai dia melahirkan anak yang dijanjikan. 20 tahun nggak mudah ya. Ibu Maria harus setia dengan jalan Tuhan sampai anaknya Tuhan Yesus mati disalib. Dan murid-murid Tuhan Yesus yang tetap setia dalam penderitaan sampai akhir. Ini yang jadi permenungan, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita disebut orang yang setia? Dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Memang tidak mudah untuk menjadi setia.
Tapi tadi ini pengalaman sih ya, 3 kunci di atas itu tadi adalah pengalaman itu yang saya lakukan, yaitu tetap untuk bisa tetap setia memang tidak mudah, tapi Tuhan Yesus yang menguatkan pada saat kita memegang janji Tuhan. Kita harus ngerti bahwa untuk menjadi pengikut Tuhan itu harus siap menderita. Jangan berpikir bahwa ikut Tuhan akan enak-enak terus ya. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. Dan yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Ini mungkin sedikit sharing dari saya, mungkin nanti bisa ada yang menambahi dan juga memberikan koreksi, kiranya sharing ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Boleh tutup dalam doa dulu, Pak Leo. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik, teramat baik, sangat baik. Jika hamba-Mu sudah menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini boleh tinggal dalam hati setiap kami ya Bapa, sehingga firman ini boleh bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah, buah kesetiaan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan Engkau, menjadi berkat di dalam keluarga kami, menjadi berkat di dalam komunitas kami, bahkan menjadi berkat di dalam pelayanan kami. Biarlah namamu selalu dipuji, ditinggikan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapakku di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, terima kasih untuk hambanya, Bapak Leo Wijayanto ya, yang sudah menjadi berkat firman Tuhan ya. Emang nggak mudah ya kalau mau melakukan kesetiaan ya. Itu harus di firman Tuhan dikatakan sangkal dirimu, pikul salibmu. Ya, siapa sih kita ini dulu? Ya, dulu saya ini manusia yang berdosa ya. Tapi Lukas 5 ayat 32, Tuhan Yesus itu datang bukan mencari orang benar, tapi dia mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk bertobat. Ya, saya dulu orang yang benar-benar, waduh, kalau dikatakan orang dunia itu benar-benar orang dunia. Ya. Tapi nggak punya kasih ya, sombongnya ya. Aduh, akan-akan dunia saya punya gitu ya. Tapi ketika saya dipilih oleh Tuhan, itu Tuhan habiskan saya punya karakter ya, dikikis pelan-pelan ya. Emang nggak enak kalau dikikis pelan-pelan itu nggak enak ya. Tapi kita harus berani ya, harus belajar apa yang Tuhan mau, yaitu penundukan diri ya. Kalau kita mau tunduk pada otoritas Tuhan ya, kita mau terus hidup kita berserah penuh kepada Tuhan, itu nggak mudah ya. Saya teringat dari Mazmur 37 ayat 5. Berserahlah penuh kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Itu nggak mudah ya, karena saya dulu pikir jadi orang Kristen sama jadi bukan orang Kristen sama aja, saya pikir begitu ya. Tetapi ketika saya belajar terus, saya terus ikut persekutuan ya, terus saya nyemplung di full gospel ya, saya kesaksian banyak orang yang pamer ya, maksudnya pamer saya masuk penjara, saya begini begitu, waduh, dalam hati saya puji Tuhan saya nggak jadi penjahat ya, saya nggak masuk penjara ya, saya nggak pernah bunuh orang ya. Waduh, ketika saya pelayanan saya ingat itu waktu pelayanan ke Kalimantan ya, ya sama orang-orang full gospel ya, itu ajak satu hamba Tuhan, orangnya pendek ya, hamba Tuhannya gemuk ya. Saya pikir orang baik-baik ya. Ketika mandi di kali itu, mandinya di kali kalau di Kalimantan tuh, bukan di toilet, mas. Di kali ya. Cuma ditutup seng gitu ya. Nah itu saya kaget lihatnya ketika dia telanjang dada, waduh badannya semua penuh tato. Saya bilang ini penjahat dari mana ini diajak? Ternyata dia cerita ya, dulu dia keluar masuk penjara, bahkan dia pernah bunuh orang. Waduh, dalam hati saya luar biasa ini ya. Dia kasih lihat itu di tangannya itu bekas ada jahitan, 21 jahitan.
tangannya hampir putus ya. Nah, di situ saya melihat, nah, ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar unik ya. Dia cari orang yang mau dibentuk, penjahat aja dipilih oleh Tuhan. Amin. Ya, itu luar biasa ya. Dalam hati saya, kok bukan orang baik-baik yang dipilih. Kok, maaf kata ya, dulu kan saya pikir kalau orang penjahat kan saya bilang bajingan ya. Kok bisa dipilih oleh Tuhan? Ternyata benar-benar di Full Gospel itu bengkelnya kaum pria ya. Benar-benar, maaf kata ya, pria-pria sontoloyo orang bilang ya. Ada di Full Gospel ya, tapi luar biasa itu dibentuk ya. Kita belajar berkomunitas ya, kita bisa saling mengasihi, berbagi kesaksian ya, bukan untuk kita pamer, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Akhirnya kita bertobat, kita sungguh-sungguh melayani Tuhan ya, bangun komunitas yang benar ya, tidak lagi sembarangan hidup ya. Itu luar biasa. Saya dikikis habis tuh ya. Saya dulu perokok juga ya, peminum juga, pemabok. Itu ternyata ada di Full Gospel semua ya. Nah, di situ luar biasa ya. Ada yang, saya percaya nggak ada yang kebetulan ya kita bisa masuk di wadah Full Gospel. Amin ya. Saya Amin. percaya Pak Leo juga nggak ada yang kebetulan ya bisa masuk nyemplung di Full Gospel ya. Nah, di situ saya akhirnya bisa, hari ini saya bisa pertama jadi penginjil, ternyata Tuhan pilih saya untuk menjadi gembala ya. Itu nggak mudah. Tapi saya percaya itu semua rencana Tuhan Amin. untuk setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkatnya. Amin. Ya, karena hidup kita ini hanya sementara, cuma sekali. Efesus 2 ayat 10 bilang apa? Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan di dalam pekerjaan yang baik untuk kita tetap hidup fokus di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah keluar masuk di dalam Tuhan. Ya, ya, kasih setia itu kita harus belajar sepanjang kapan? Sepanjang hidup kita, ya, sampai akhir menutup mata. Ya, saya selalu bilang sama Tuhan, kalau saya bisa setia Tuhan, saya mau minta anak saya juga setia kepada Engkau Tuhan. Amin. Ya, saya juga mau lihat anak saya bisa jadi hamba Tuhan. Saya selalu berdoa, entah anak saya, entah cucu saya nanti yang bisa jadi hamba. Saya mau seperti itu, generasi penerus ya. Kita harus bilang sama Tuhan, lapor sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Amin. Ya, saya selalu bilang begitu. Bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Ya, kalau Pak Leo juga bisa memperdalamkan firman Tuhan, belajar, ya, itu nggak ada ruginya. Ya, selagi kita masih bisa ada waktu belajar, terus belajar, gali itu firman Tuhan. Saya dulu pikir kok saya bisa jadi pendeta, bingung juga ya. Orang macam saya, sampai teman saya juga bilang, kan dulu lu bandelnya luar biasa, kok bisa jadi hamba Tuhan? Saya juga bingung ya. Ternyata ada rencana Tuhan semua. Amin. Ya. Amin. Ayo Amin. kita serahin aja lah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mau-maunya Tuhan deh apa? Suka-sukanya Tuhan deh apa? Amin. Kalau Amin. kita lakukan Amin. seperti itu, so pasti hidup kita disenangkan oleh Tuhan. Dan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Itu nggak mudah. Ya. Tapi kita harus lakukan itu. Mau tidak mau kita harus lakukan. Apalagi sudah dipercayakan jadi gembala. Wah, itu mati-matian untuk Tuhan. Amin. Ya. Makasih namanya Bapak Leo Wijayanto yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ini sedikit ya yang ngikut ya. Ini kebanyakan perempuan. Saya akan berdoa syafaat ya, sekalian doa berkat. Setelah itu nanti bincang-bincang mungkin dipimpin oleh uh, Ibu Adeline atau Ibu Biona ya. Saya minta bantuan ya. Kita berdoa ya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami bersyukur kami sudah mendengar pesan-Mu yang begitu luar biasa. Yang sungguh kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kesetiaan yang Engkau tuntut untuk setiap kami dapat melakukannya. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami bukan hanya terpanggil, tapi kami mau jadi orang pilihan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Terutama buat hamba-Mu, Bapak
Leo Wijayanto Tuhan, yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati terus Tuhan pekerjaannya, apapun yang dilakukan tangannya, Kau buat selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati istrinya, juga anaknya yang studi di Jakarta Tuhan. Keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Kesehatan juga Kau terus limpahkan, terlebih lagi di dalam pekerjaannya, selalu dibuat berhasil dan beruntung. Berkati juga FGB Men Batam yang dibebankan oleh Bapak Leo menjadi wapres Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang kebetulan, tapi kami percaya itu ada maksud dan tujuan-Mu Tuhan untuk memberkati hamba-Mu ini menjadi pelayan yang setia. Berkati terus Tuhan pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakannya berhasil. Berkati juga Presiden kami, Joko Widodo, Bapak Maruf Amin, para menteri, para kabinet, jajaran keamanan, kelurahan, RT, RW juga Kau berkati. Persatukan kami Tuhan, bangsa Indonesia, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya, terus bersatu, rukun, damai, untuk kesejahteraan bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya mata-Mu yang selalu tertuju buat bangsa Indonesia. Dan kami percaya pada firman-Mu. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus satu-satunya juru selamat untuk bangsa Indonesia. Berkati para dokter, para perawat, orang-orang yang terpapar COVID Corona, kiranya Kau sembuhkan, Kau tolong mereka Tuhan. Sehingga para dokter, para perawat dapat bekerja maksimal. Dan juga kami berdoa untuk Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa yang memberkati bangsa Israel Tuhan. Tidak ada apapun bentuk yang tidak baik, anarkis apapun Tuhan. Kami percaya Israel adalah umat pilihan-Mu Tuhan. Kami berdoa Israel ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami percaya juga Kau memberkati ibadah family ministry Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan, yang diagungkan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus di family ministry Tuhan. Saat ini kami mau terima berkat, kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuat berhasil dan beruntung. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita, orang-orang yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, yang saleh dalam perbuatan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan, bisa ada yang bantu untuk bincang-bincang, mungkin Bu Biona atau Ibu Adeline, silakan. Ada yang mau bertanya, hambanya siap untuk menjawab ya, memberkati kita semua. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Mengucap syukur hari ini Bapak Leo Jayanto. Terima kasih untuk firman yang Bapak bawakan di sore hari menuju malam hari yang indah ini. God bless you always, Pak. Pelayanan, keluarga, semuanya diberkati. Amin. Hari ini temanya tentang kesetiaan. Tadi diambil dari Ulangan ya Pak ya, dahsyat sekali. Ini temanya kesetiaan ini seperti apa ya? Jadi reminder kali ya, pengingat buat setiap kita ya, bahwa kita ini memang harus setia. Jadi anak-anak yang setia. Kenapa tema ini juga keluar? Karena kan
apa ya, di dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita nggak pernah tahu apa sih apa yang akan terjadi next gitu. Ke depannya kita nggak pernah tahu. Ya kan? Ketika kita mau berbuat baik, kadang yang jahat juga menawarkan kepada kita. Ketika kita mau jadi anak yang manis, tiba-tiba anak-anak yang nggak benar ada di sekitar kita. Nah, ini gimana? Kita apa nih yang pilihan yang kita harus lakukan? Pilihannya cuma satu, yaitu setia. Ya, benar nggak, Pak? Memang jadi anak Tuhan harus setia, nggak gampang. Jadi setia itu begini ya, apa ya? Setia itu seperti sebuah apa ya? Kayak kita itu harus apa sih? Pengorbanan. Ya kita itu mau setia itu ya kita harus berkorban. Jadi setia itu sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Ya memang pengorbanan. Jadi kalau dalam hubungan apa kayak suami istri, misalnya suami sudah memberikan uang kepada istri atau istrinya juga sebaliknya melakukan sesuatu lah apa sih untuk bisa membahagiakan suaminya juga lah, sebaliknya seperti itu, bukan pengorbanan, ya itu memang sudah apa tugas tanggung jawab masing-masing. Siap menikah ya siap saling membahagiakan. Tetapi kalau kesetiaan itu kan suatu pengorbanan yang nggak mudah, yang nggak gampang. Makanya kalau ini jauhin ya, nggak ada di antara kita yang maksud sampai berantem suami istri, jangan sampai dijauhin. Tapi itulah kalau kita lihat keluarga yang lain yang sedang bermasalah, pasti kan aku udah belajar setia kepadamu. Apa yang kamu kayak gitu kan ya? Karena itu pengorbanan. Dia nggak pernah bilang, aku udah kasih uang sama kamu. Nggak pernah. Aku udah kasih apa masakin kamu. Nggak pernah berantem karena itu. Pasti kata-katanya, aku sudah berusaha setia kepada kamu. Apa balasanmu? Ya kan? Karena setia itu memang suatu pengorbanan gitu. Itu suatu yang mahal. Benar tadi Bapak Leo bilang itu bukan murahan ya. Yang murahan tuh kalau orang selingkuh, nah itu murahan. Tapi kalau kesetiaan itu sangat mahal, harus dihargain. Nah, jadi suami-suami harus setia terhadap istri, istri harus setia kepada suami. Nah, itu memang sepanjang perjalanan Biona itu sudah sama suami nanti Desember ini, kan kita nikahnya di bulan Desember, itu berjalan 13 tahun. Bagaimana aku berusaha menjadi setia sama suami, apa sih, apa ya, ya setia terhadap suami gitu ya. Jadi gini loh, kita itu bisa terlihat setia kepada Tuhan apa ketika kita setia sama yang kelihatan dulu. Misal aku nggak setia sama suamiku, terus aku mau gaya gitu bilang setia sama Tuhan, nggak mungkin. Demikian juga suami bilang aku setia pada istriku, ternyata nggak setia, berarti dia lebih-lebih nggak setia kepada Tuhan. Jadi orang terlihat dari yang kelihatan dulu. Aku setia sama suamiku, pasti aku juga siap setia kepada Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Jadi kesetiaan itu memang penting. Kesetiaan itu apa ya? Itu juga yang seperti guidance ya. Jadi bukan guidance seperti angel juga ya, malaikat kecil, yang maksudnya itu seperti pendamping buat kita ya, supaya kita itu selalu apa ya, selalu ada di dalam koridor Tuhan. Tadi ada dua ya, secara perspektif manusia dan secara perspektif Allah ya, tapi tetap semuanya poinnya pada akhirnya kita tertuju bagaimana kita setia kepada Allah. Karena ketika kita setia kepada Allah, setia kepada Tuhan Yesus, pasti kita juga bisa belajar setia terhadap hal-hal yang apa kita harus setia di sekitar kita. Pastinya hal-hal yang berkenan ya, bukan hal-hal yang tidak berkenan ya. Kalau hal yang tidak berkenan, jauhin, jangan dilihat-lihat lagi. Kayak kata Pak Koming, saya dulu masa lalunya begini, sama apalagi aku ya, aku juga sama orang yang sombong. Mami itu kurang, ya ampun, aku tuh ya sampai ditegur-tegur, ini anak sombong, sombong kamu ya, kalau itu dasar sombong. Oh, sombong berkali-kali, itu sombong tuh udah sering di telinga aku diucapin mami aku. Nggak ke laki-laki, nggak ke teman aku, nggak ke orang cari sedikit masalah teriak-teriak, tantangin, mau perempuan mau laki semua, mau di pasar, di mall, di mana, di diskotik, semua aku lawan, aku tantang pokoknya ya. Jadi aku tuh nggak pernah nggak itu. Nanti pulang tuh mami suka gini, ya ampun ya anak perempuan, katanya keangkuhannya semua, pokok itu terus akhirnya sampai didoain terus ya itu apa didoakan terus. Aku juga ya apa ya, ada niat. Jadi setia itu memang harus niat, ada kemauan, terus apa sih, memang kita harus apa ya, kembali menemukan apa ya, cinta mula-mula ya. Oh ternyata aku tuh memang butuh Yesus. Kita harus bilang dulu butuh Yesus. Kalau kita butuh Yesus, pasti kita akan berusaha untuk setia kepada Tuhan. Amin. Nah, kita mau masuk dalam bincang-bincang ya. Kita mau yang pertama pastinya Mama Grace dulu ya. Shalom Mama Grace. Mama Grace udah tersenyum cantik-cantik.
Halo Mama Grace sayang, Mama Grace hari ini kan temanya luar biasa ya. Iya, Kayaknya mungkin karena Mama ini juga sudah bukan apa sih, maksudnya pelayanannya sudah pasti dibandingin kita sudah lebih dahsyat. Pasti kita butuh tambahan, butuh masukan nih untuk bagaimana nih supaya kita bisa lebih lagi setia kepada Tuhan. Silakan Mama Grace. ya puji Tuhan. Terima kasih Biona. Terima kasih Pak Leo. Terima kasih untuk firman-Nya. Eh, Terima setia, kasih, Mama Grace. setia itu luar biasa memang Pak ya. Kalau Tuhan Yesus setia memang gak heran. Dia memang setia. Dan dia bukan sifatnya setia, tapi Tuhan itulah setia. Dia pribadi setia ya. Jadi seperti dikatakan Allah itu kasih. Berarti Yesus juga setia. Dia bukan sifatnya, tapi dia setia. Jadi kalau kita tadi Pak Leo katakan salah satu dari buah roh, berarti orang yang udah terima Roh Kudus itu memang harus setia. Harusnya seperti itu kan Pak Leo ya. Nggak bisa tawar-tawar. Tapi Pak, ini kita sharing ya Pak. Kalau seperti saya duduk di tempatnya Nuh Pak, di atas gunung, suruh bikin perahu. Kalau saya tinggal di Bogor, nah, dengan Ibu Biona, Ibu Adeline itu orang-orang Bogor. Itu gimana kalau di puncak suruh bikin apa namanya perahu? Itu kan diketawain jauh dari laut. Itu adanya di atas itu Pak kebon teh. Itu disuruh bikin perahu. Nah, buat saya seperti Maria tadi yang Bapak katakan, belum nikah, udah hamil. Lalu kalau kita bilang sama orang-orang, itu hamilnya karena Roh Kudus. Apa nggak diketawain itu, Pak? Itu sesuatu yang wow. Tadi Bapak sendiri tantang ibu-ibu. Bagaimana kalau di antara kita, anak-anak kita ada yang seperti itu? Pasti kita nggak mau. Nah, ini yang seringkali buat kita itu sulit untuk setia. Karena apa yang Tuhan buat atau Tuhan katakan buat kita perintahkan, itu kadang-kadang Pak sulit untuk dimengerti. Aneh-aneh gitu kayaknya Tuhan tuh nyuruhnya. Lalu kita mikirin, ini bukan dari Tuhan ini, kayaknya kita dipermainkan. Nanti ada yang bilang ini setan yang mengganggu. Kayak Maria hamil bilang sama orang itu Roh Kudus ini izinnya Tuhan. Orang pasti bilang enggak lah. Itu. Nah, ini yang seperti ini Pak. Bagaimana kita setia sekalipun dikatakan tadi itu salah satu dari buah roh. Kalau dibilang kita nggak terima Roh Kudus, wah kita udah baptis roh Pak. Tapi itulah yang sulit dimengerti pengertian ini Pak. Untuk kita arahkan pengertian kita untuk setia kepada perintah Tuhan. Itu sesuatu yang tidak mudah gitu Pak. Kan tadi saya bilang Pak, bahwa di Nuh bisa setia. Tadi Bapak bilang Yusuf, oke kalau Yusuf dia menghindari perempuan itu mungkin bisa dilakukan sama kita. Tapi kalau seperti Nuh dengan Maria ibunya Yesus, itu nggak gampang Pak. Waduh, kita ngomong sama orang, kita bisa. Nah ini yang buat saya Pak, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan sekalipun sulit untuk dimengerti. Janji perintah Tuhan itu kadang-kadang aneh Pak. Ya, lalu kita pikirin, akhirnya nggak setia, kita nggak bisa kita lakukan gitu Pak. Karena menurut pengertian kita nggak masuk di akal atau ya sulit lah menghadapinya. Gimana itu Pak Leo? Baik. Waduh, Makasih. ini sebenarnya eh, sama apa ini share. Ini sebenarnya saya sharing aja ya Om Agris ya, karena di sini saya lihat banyak yang lebih senior. Om Agris itu jauh lebih senior daripada saya tentang kesetiaan. Ini saya hanya sharing aja, apalagi dengan Pastor Komingwan, ada Pak Derikson, ada Bu Cindy, ada Bu Fiona. Saya mungkin coba untuk nanggapinya gini. Kalau jadi kita ini hidup di dalam masa yang sebenarnya juga secara spiritual jauh lebih enak daripada zaman dulu. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita sudah dikasih buku yang luar biasa itu.
firman Tuhan itu yang kalau kita belajar firman Tuhan, ini benar-benar sebenarnya buku yang dahsyat banget. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semuanya tally, itu semuanya klop banget. Zaman dulu, guidance-nya bingung banget. Karena kan dari nabi-nabi, para nabi juga belum sempat nulis semuanya. Tapi sekarang kita ini sudah ada bukunya. Jadi kalau misalnya Oma tadi nanyain bagaimana kalau ngadepin, diminta untuk bikin bikin perahu di Bogor atau perahu di mungkin di Tomohon atau apa di mana yang tinggi kayak gitu kan nggak masuk akal. Jadi kembali saya katakan pertama yang jadi guidance kalau menurut saya tetap firman Tuhan dulu. Di firman Tuhan mengatakan seperti apa. Tapi kan ini kan nggak mungkin lah ya zaman sekarang karena saya kok nggak apa ya pewahyuan menurut saya ini udah selesai deh. Apa yang dilakukan Tuhan itu sudah kan Tuhan bilang sudah selesai ini maksudnya semuanya sudah setelah Roh Kudus tuliskan semuanya ke para rasul. Jadi ini jadi maaf jadi akan panjang kemana-mana. Kalau bagi saya guidance pertama ya firman Tuhan itu. Firman Tuhan contoh nih tadi kan Oma cerita tentang kok kayaknya aneh-aneh aja yang diminta. Misalnya nih bener sih Oma yang disampaikan. Contoh kayak firman Tuhan kan bilang orang yang menabur dengan mencucurkan air mata ia akan menuai dengan sorak-sorai. Contoh kayak gitu. Kadang kan dalam pikiran yang sering terjadi, kadang itu kita dihadapkan pas kita lagi nggak punya duit, pas kita sendiri juga lagi kesulitan, ada orang yang memerlukan pertolongan. Kita kira-kira milih yang mana? Gitu. Apakah kita mau coba setia dengan apa yang Tuhan janjikan, bukan mau mencobai, bukan mau menguji Tuhan, tapi pada saat kita setia, apakah Tuhan kita ini, maaf kata, akan mengingkari apa yang dia janjikan. Contoh, pada saat Oma pas lagi kesulitan, ada orang yang benar-benar membutuhkan, terus Oma akhirnya menolong orang yang lagi membutuhkan itu. Apakah Tuhan tidak dengan segera hati akan menolong Oma? Kayaknya saya yakin kok enggak gitu. Karena dari situlah iman kita akan bertumbuh pada saat kita melakukan firman Tuhan, ternyata Tuhan menepati janjinya. Karena yang tadi dibilang dari seluruh janji Allah kepada bangsa Israel tidak ada satu yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Jadi pada saat kita lakukan firman Tuhan, ya apa tadi guidance pertama, ya firman Tuhan itu pada saat kita lakukan itu jangan pernah khawatir gitu. Terus kalau maaf kata mungkin ya kita kan kadang susah ya Maya untuk mengatakan bahwa ini dari Tuhan atau enggak kayak gitu kan sering maaf kata bahkan kadang ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan berpesan gini, Tuhan berpesan itu semuanya menurut saya harus diuji dulu. Iya. Buah-buahnya seperti apa dari hamba Tuhan itu, apakah memang itu bisa jadi juga sih bahwa itu sesuatu yang benar, tapi kan itu kita perlu uji, nggak boleh kita langsung telan habis-habis gitu. Itu aja. Sharing aja loh ini Oma, karena saya yakin Oma ini punya pengalaman yang lebih dahsyat. Iya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Leo. Sama-sama. Jangan Bapak, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih, Abiona. Iya, Ma. Gimana, Ma? Apa masih mau menanggapi? Enggak lah. Memang begitu janji Tuhan tuh ya. Perintah Tuhan tuh kadang-kadang sulit untuk dimengerti. Saya lagi baca bukunya. Kehendak Tuhan itu sulit untuk dimengerti. Memang tapi harus dilakukan. Nah itu yang buat Yes. Iya, puji Tuhan ya, Mah ya. Sebelum kita lanjutkan, ini info dulu untuk yang melayani besok, Bapak Pendeta Hari Sanosa. Ya, besok kita bergabung lagi untuk ibadah bersama di hari Senin, tanggal 3 Oktober. Jam 4
Kalau yang memang tidak ada pekerja, maksudnya yang sudah pekerjaannya selesai, boleh terlebih dahulu sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Mama, gimana, Ma? Masih mau meresponi, Ma? Terima kasih udah. Oh iya, amin ya. Ya Iya. puji Tuhan. Memang tadi kayak kata Bapak Leo ya, memang segala sesuatu itu kadang hamba Tuhan memang benar. Oh ya ini perkataan bukan benar, tetapi ada beberapa hamba Tuhan bilang, oh iya ini dari Tuhan betul harus diuji dulu. Kadang soalnya yang dari Tuhan kan kita bisa berasa ya, karena isi daripada penglihatan itu terkadang mohon maaf yang enggak juga gitu ya. Ya maksudnya ya kita bisa merasa lah ada kadang kita hanya mau menunjukkan misalnya Biona nih biar kelihatan keren nih depan Pak Koming sama Pak Leo aku bilang oh aku ada penglihatan atau ini dari Tuhan padahal belum tentu supaya maksudnya kelihatan luar biasa padahal mah enggak. Nah ini nggak boleh, maka itu yang dibilang nggak boleh main-main sama Tuhan ya kan, udah apa adanya aja karena nanti ketika memang hikmat itu dikasih apa penglihatan itu diberikan nah nanti kan itu akan ini dengan sendirinya gitu. Jadi kita nggak bisa asal ngomong nanti ibu ini akan begini, ibu ini taunya ibu itu misalnya ibu ini nanti apa tidak lama lagi akan maaf ya ibu akan celaka atau akan itu kadang-kadang yang serem ya yang enggak gitu. Jadi ya kalau yang indah memang nggak apa-apa dikatakan, tetapi kalau yang misalnya kadang kayak menakutkan atau kadang ada yang gitu kan, ini ada di sini yang pakai dukun-dukun jimat-jimat. Nah maksudnya apa? Tapi nggak spesifik orangnya. Jadi kita kan nanti saling lihat-lihat ya apa aku, apa Ibu Cindy, apa Mama Grace yang pakai jimat kan gitu. Nah makanya nggak kalau misalnya penglihatan-penglihatan yang jadi curiga satu sama yang lain kayaknya nggak perlu deh ya. Tapi intinya ya balik lagi ya, pokoknya kita hidup setia aja sama Tuhan. Pokoknya rajin baca firman Tuhan, berdoa, pujian, penyembahan itu yang terutama. Nah tadi sudah di apa Pak Leo juga sudah memberikan contoh juga beberapa apa tokoh-tokoh dalam Alkitab Yusuf, Ishak, apa Ayub semuanya berusaha apa setia sama Tuhan. Tapi itu ketika mereka setia, pergumulan, ujian, pencobaan, penderitaan juga ada. Emang waktu kita setia itu nggak mudah. Ujiannya juga ada. Aku mau setia, yang gampang aja ya setia nggak usah sama Tuhan udah pasti. Misalnya mau setia sama suami, nggak mungkin nggak ada godaannya. Bohong, suami juga begitu. Bener nggak? Kita mengakui aja waktu kita juga mau setia sama Tuhan, ya kan? Aku sudah bagus-bagus nih. Setiap pelayanan, worship leader, apa pelayanan firman di ibu-ibu yang sederhana seperti biasa dilakukan, ada aja nanti ternyata pekerjaan tugas apa ini yang buat jadi aku itu kayak nggak jadi ibadahnya itu lebih sedikit daripada pekerjaan. Nah makanya kan waktu uh, kan aku sempat memang nggak masuk family ministry ini cukup lama ya, kayaknya ada 3 bulanan apa berapa bulan apa setahun kali, maaf ya Pak Koming. Nah sejak diminta untuk yang harus sharing firman tuh baru aku itu sudah mulai ya ini sekarang nih biar seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali udah mulai lagi gitu. Nah saat itu memang kayak ada apa ya kalau aku merasa kayak ada yang seperti kayak ada yang menghalangi gitu ya untuk join ya aku nggak tahu tapi pokoknya ada yang menghalangi ya itu apa itulah ujiannya gitu ya iblis menggoda supaya ini Biona ini bukan yang kayak kata Pak Koming kalau masuk FM jangan lihat karena saya atau hamba Tuhan yang lain atau karena Pak Leo memang benar intinya itu iblis tuh nggak mau kalau kita itu lebih dekat sama Tuhan ya kan kalau tempat kayak kayak kita masuk family ministry kan ini bukan buat gosip-gosip kan kita mau memuliakan Tuhan kan nah iblis kan nggak suka nah makanya kita harus selalu berdoa minta tutup bungkus Roh Kudus ya diri kita ini tutup bungkus dengan Roh Kudus supaya kita itu dijauhkan dari segala roh-roh yang tidak berkenan yang coba menghalangi kita melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tadi ada Pak Johannes keluar, Ibu Adeline keluar ya. Berarti Ibu Cindy ya. Ibu Cindy ini kayaknya orangnya ini rajin ini ya orangnya itu rajin bekerja tetapi nggak pernah lupa ibadah seperti family ministry aku lihat rajin banget pasti gabung pas waktunya tepat atau nggak tepat tapi dia berusaha gabung. Coba Ibu Cindy bagi pengalaman. Kok Ibu Cindy bisa sih Biona aja kadang kalau udah kerja udah deh family ministry-nya nanti aja
Tapi kok Ibu Cindy tetap bisa. Coba Ibu Cindy kasih dulu dong kita kunci supaya kita tetap bisa membagi waktu nih. Pekerjaan, ibadah juga. Silakan Bu Cindy. Halo Bu Cindy. Suaranya belum belum dibuka itu. Ibu dibuka dulu speakernya. Terima kasih. Ibu Cindy, speakernya dibuka dulu. Terima kasih. Halo Ibu, kedengeran ya suaranya ya? Halo Bu Cindy. Oh mungkin kayaknya nggak kedengeran apa bagaimana ya? Hai Bu Cindy, Bu Cindy. Halo, dibuka speakernya Bu. Ya, mungkin lagi ada gangguan tuh. Oke, Soalnya oke. Pak jauh Derikson, bagaimana Pak Derikson? di Masih CC monitor Pak itu Bu Derikson? Cindy. Silakan Pak Derikson. Ini kita lagi bahas temanya dari Bapak Leo, kesetiaan. Bagaimana Pak? Bapak kan termasuk orang yang juga setia melayani Tuhan. Pak Derikson lagi ada Acara tadi, acara gereja dia. Ya. Bu Cindy, suaranya bisa dibuka, Bu Cindy. Nggak kedengeran. Oh iya baik Pak Derikson, Tuhan berkati ya. Ibu Cindy, oke, Ibu Cindy mungkin nggak denger juga, nggak kedengeran ya suaranya ya. Oke, nggak Ya. apa-apa. Mungkin Ibu Cindy juga sedang sibuk ya. Ya, puji Tuhan hari ini pokoknya temanya luar biasa ya, dahsyat kesetiaan. Jadi kita memang Amin. harus jadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Apapun ujian, pencobaan itu memang begitu. Ketika kita setia, pencobaan, ujian itu pasti mengikuti kita. Tapi Tuhan mau kita tetap setia karena firman Tuhan berkata nggak ada satupun rencananya yang gagal. Tadi Pak Leo bilang dalam Yeremia ya, rancangan-rancangan Tuhan tuh dahsyat buat kita, rancangan damai sejahtera, ya kan? Dan ini juga kesetiaan ada di salah satu buah-buah roh ya. Sebenarnya ada juga yang lainnya, tetapi Bapak pilih kesetiaan memang dahsyat. Kenapa Bapak pilih kesetiaan? Karena ini yaitu ya manusia itu kan nggak terlepas dari apa ya? Jadi apa sih tantangan hidup, pencobaan hidup. Ya pokoknya ketika kita mau apa ya melakukan sesuatu untuk Tuhan, ada aja nanti kita tuh disibukkan dengan apa misalnya gitu ya, acara atau apa segala macam lah ya. Tapi yang penting kita harus ingat kalau kita setia sama Tuhan itu kita lebih bisa mempersiapkan diri. Ya misalnya kita mau ibadah, ya kan kalau kita setia sama Tuhan kita lebih mempersiapkan diri nggak asal-asalan. Ya Biona punya ada itu apa ya kita anggaplah itu misalnya komunitas di luar ini kita lah ya. Jadi ketika mau apa pelayanan tunjuk-tunjukkan. Ya, maksudnya tunjukkan tuh jadi sudah di situ harusnya misalnya aku. Nanti aku itu nggak bisa, jadi nanti si ini tiba-tiba gitu sementara itu udah mau mulai acaranya gitu ya, entah acara apalah komsel atau apa begitu. Jadi apa ya harusnya kan sudah apa ya sudah di kita itu waktu sudah yang ditunjuk, misalnya si A nih ditunjuk, harusnya kan dia udah siap dia nanti datangnya lah telat. Jadi aku kadang-kadang kalau yang udah persekutuan yang begitu aku bukannya aku mungkin kayak Pak Kom yang maksudnya bukannya ngerasa lebih ini maksudnya ini orang gimana sih udah berkali-kali ibadahnya begini kan udah ditunjuk udah dari awal dibilang Biona misalnya Bionanya datangnya telat dan itu udah sering aku kalau gitu aku udah nungguin hadirat Tuhan ya ini yang WL-nya aja udah ditunjuk datangnya telat gitu ya
Tapi ya udahlah ya, ya namanya anak Tuhan ya udah kita udah memaafkan tapi ya paling bisa mendoakan aja. Pokoknya intinya setia ya. Intinya anak Tuhan harus setia ya supaya kita mendapatkan kalau kita mau nerima keselamatan dari Tuhan kan kita harus setia ya. Kita harus mengakui dengan mulut lidah bibir kita bahwa Yesus itu juru selamat. Ya, kita setia sama Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Silakan Pak Koming. Ya, terima kasih Bu Fiona yang sudah memandu bincang-bincang. Tuhan Yesus berkati. Bu Cindy lagi sibuk ya, Bu Cindy? Amin. Oh, enggak, sorry tadi ada telepon. Jadi Oh saya iya, lagi bicara sama telepon, nggak kedengaran apa-apa tadi. ya. Iya, iya Ibu. Terima kasih Bu. Nggak apa-apa Bu. Ibu sekarang udah masih angkat telepon atau udah Enggak, selesai udah, teleponannya? udah, Oh udah. iya. Kalau lagi telepon nggak kedengeran. Iya, puji Tuhan. Ibu tadi, ini kan kita kan temanya tentang kesetiaan. Tadi Biona bilang, Ibu ini kan termasuk orang yang rajin nih masuk family ministry. Mau pas on time, mau nggak on time, tapi tetap berusaha masuk di tengah-tengah kesibukan Ibu Cindy. Nah, Ibu itu gimana sih bisa dong bagi tipsnya kok biarpun sibuk, tetap juga bisa ibadah. Itu bagaimana? Kan Eh, pasti eh, karena ada tujuan, maksudnya gini, oh ya karena saya memang rindu ya, atau karena saya memang cinta Tuhan. Tolong dibagi Bu tipsnya. oh iya, ke ya karena satu aja ada kerinduan gitu. Jadi semacam ada kerinduan apa ya hari ini apa bahas tentang apa terus rindu aja karena nggak mau miss gitu. Nggak mau miss something important. Jadi saya apa selalu ingin ingin ikut uh, ya setia itu berarti selalu ingin apa ya komit komit lah gitu maksudnya komit ingin ada sesuatu yang kalau nggak dilakukan tuh kayaknya ada yang miss gitu. Amin, amin. Puji Tuhan ya Ibu, biar Ibu selalu diberkati ya dalam pekerjaan, dalam pelayanannya juga. Amin ya. Emang benar ya, kita nggak salah nih gabung di family ministry karena kan ini kita datang untuk memuji menyembah Tuhan ya, seperti pujian lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Praise the Lord ya. God bless you Ibu Cindy. Sama. God bless you too. Thank you, thank you. Ya, Iya, makasih Bu Cindy. Ya, besok jangan lupa ya, kita tetap ada ibadah yang melayani Boksu Arisanosa ya. Leo tahu ya, Besok Bapak ya Pak, Arisanosa tahu ya. Pak Heri Sanusi. Tadi sih lihat fotonya sih, tapi belum belum ikut. Oh, besok ikut Pak, kalau ada waktu boleh ikut karena Baik. dia kalau khotbahnya itu bagus banget ya. Dia usianya udah 80 tahun, Pak. Wow. Baik Iya. Pak, saya akan usahakan ya. Ya, makasih. Ya. Ya, kita karena Bapak Adi Sanosa itu sudah komitmen juga ya. Dia bilang boleh jadwal saya sebulan sekali boleh. Ya, bahkan saya juga kan kadang-kadang kan dia pembicara terkenal ya di GBI ya, dan jadwalnya itu padat ya. Tapi dia mau. Dia bilang saya paling suka memberkati
firman Tuhan ya. Apalagi kesaksian hidupnya itu banyak ya. Dia dulu pengusaha terkenal ya. Atlantic Record itu dulu dia punya. Oh, Ya. Bahkan kalau dengar cerita khotbah-khotbahnya, kalau nanti Pak Leo saya kirimin boleh. Dan sudah yang ketiga kali ya melayani di FM. Itu yes. dia khotbahnya itu bukan menyindir ya, tapi dia kesaksian hidupnya itu ketika dia melayani Tuhan, ya bagaimana dia mengalami jatuh bangun ya, itu luar biasa ya. Saya di Full Gospel sering undang itu Pak Pendeta Adi Sanoksa, tapi dia kalau dibilang pendeta jangan, katanya panggil saya Boksu aja ya, karena dia ngomong bahasa Chinese-nya luar biasa ya. Baik, Pak. Besok saya akan hadir deh. Ya, Tuhan Yesus berkati ya. Boksu itu artinya apa? Boksu kok jadi pakai boksu? Iya, karena kalau orang Mandarin bilangnya Boksu, bukan Boksu, pendeta, ya. Boksu. Bukan, Biksu. Boksu itu bukan biksu, bukan. Boksu. Boksu itu sebenarnya pendeta ya. Tapi dia bilang lebih suka saya dipanggil Boksu aja katanya. Jangan biksu katanya, Boksu. Muse sama apa ya, dulu saya kalau di gereja Hok Im Tong itu di Bandung tuh Pastur. muse sama Ya, muse. semu apa muse. Jadi bolak-balik gitu. Itu suami istri Ya. itu apa gitu. Suaminya apa? Semu muse gitu. Apalah. Lupa. Ya, besok temanya bagus banget tuh. Monster Monster apa yang masih ada di dalam masih diri ada di kita, dalam kok ada diri kita? monsternya. Nah, ini ya. Karena kan musuh yang terbesar di dalam setiap pribadi kita ini diri kita sendiri loh. Betul. Kalau kita tidak menyadari. Ya. Betul, Pak. Kadang ya kan kayak kemarin kan saya membawa tema tentang manusia baru ya. Yang paling males kita lakukan itu apa? Pasti berdoa. Ya, kalau ditanya berkali-kali, berapa kali kita berdoa? Saya kumpulin 10 orang itu jawabnya sama. 3 kali katanya berdoa, cukup 3 kali. Apa itu? Bangun pagi, makan siang, mau tidur. Ya. Masa anak Tuhan berdoanya cuma itu doang. Saya bilang kalah dong sama yang sholat 5 waktu ya. Luar biasa itu ya. Padahal Saya nggak ngerti sholat 5 waktu tuh ngomongnya sama atau beda-beda gitu setiap Sama. kali sholat. Sama. Hah? Diulang-ulang begitu. Ya. Oh, tapi beda. Enggak. Wah, ini ada Pak Hairul Gultom ini, baru masuk ini. Luar biasa ini Pak Hairul Gultom. Ya, baru pulang dari pelayanan lah. Luar biasa, luar biasa. Ini hamba Tuhan juga nih, gembala ini. Iya. Mungkin ada masukan sedikit Pak tentang kesetiaan Pak. Ya, pada orang baru aku masuk, apa mau aku katakan? Nah, nggak apa-apa. Kan kesetiaan Bapak melayani seperti apa? Gitu. Bapak bisa bagikan tentang kesetiaan pelayanan seperti apa. Besok kami mau check up, itu lagi apa? Oh iya, kita akan iya. doakan. Doakan untuk istrinya Pak Hairul Gultom ya. Iya. Yang divonis kanker payudara ya. Iya. Besok akan dikemo kembali ya. Periksa darah besok. Periksa darah ya. Tanggal 17 kemo keempat selesai. Ya, kita berdoa ya supaya dari kemo saja sudah sembuh ya, tidak perlu dioperasi. Amin. Jangan lagi operasi. Amin. Ya, kita harus yakin 100%, bahkan 1000% kepada Tuhan ya. Kalau kita yakin seperti itu, pasti Tuhan berikan mujizatnya ya. Tetap sabar ya Pak Hairul Gultom ya. Ya Pak. Untuk istri ya, Ibu Lisa ya. Dan saya percaya pasti Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan ya. Amin. Tuhan beri mujizat ya. Iya. Yuk, mari kita satukan hati, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur kami sudah dikenyangkan oleh firman-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami mau juga terus mendengar apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan untuk kami tanam di dalam setiap pola pikir kami, terlebih lagi dalam lubuk hati kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pada firman-Mu, jika kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu,
dan berpegang kepada perjanjian-Mu, kami akan semua akan menjadi harta kesayangan-Mu sendiri dari segala bangsa, karena Engkaulah yang punya di bumi dan di surga. Kami memberkati sekali lagi Bapak Leo Wijayanto, biarlah terus menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, melayani lebih sungguh lagi, terlebih di dalam FGB Men Bantam, Tuhan. Kau berkati pria-pria FGB Men, Tuhan, Batam. Kau sertai, Kau lindungi, bahkan Kau berkati pelayanannya, Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan hati Tuhan disenangkan oleh segala pelayanan Bapak Leo Wijayanto. Berkati juga Bapak Herul Gultom, kami berdoa untuk istrinya yang besok akan bersaudara kembali dan tanggal 17 Oktober akan di kemo yang keempat. Kami percaya Ibu Lisya pasti Kau sembuhkan. Pulihkan sempurna. Dan kami percaya Tuhan, Kau adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan, Kau pasti sembuhkan Ibu Lisya kembali normal dan juga dapat bersukacita di dalam Engkau Tuhan, bersama Bapak Irul Gultom. Anak-anaknya juga berkati, gerejanya juga jemaatnya Kau berkati Tuhan. Persatukan mereka, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik Allah yang kudus di gerejanya dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati Bu Grace Tuhan, berkati pelayanannya, berkati anak mantu cucunya, terlebih lagi berkati kesehatannya, keluar masuknya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terlebih lagi Bu Grace yang selalu setia melayani Engkau Tuhan, mendoakan orang-orang yang sakit di rumah sakit, membesuk orang-orang yang sakit juga Kau berkati. Kami percaya Tuhan, Kau cukupkan apa yang diperlukan oleh Ibu Grace, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu. Berkati juga, berkati Ibu Cindy yang ada di Sydney, berkati suaminya, anak-anaknya, juga berkati kesehatannya. Damai sejahtera sukacita-Mu Kau limpahkan di dalam keluarganya. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Derison Sijabat yang sedang pelayanan. Kau berkati kesehatannya, berkati istrinya juga kedua anaknya, berkati jemaatnya, orang-orang marginal, orang-orang permulung itu semua berharga di mata-Mu Tuhan. Persatukan mereka, jemaat-jemaatnya. Tidak ada perpecahan, bahkan hidup rukun, damai. Bahkan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami percaya juga Kau memberkati gereja Pendeta Derison Sijabat yang sedang direnovasi, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus juga anak-anak asuhnya yang sedang dirawatnya Tuhan, Kau cukupkan, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu. Berkati juga Ibu Biona, berkati maminya, berkati suaminya, juga berkati terus pekerjaannya, apapun yang dilakukan tangan Bu Biona bersama suaminya, diberkati oleh Engkau Tuhan, bahkan Kau limpahkan dengan berkat-Mu yang terus mengalir. Berkati ibadah family ministry Tuhan, persatukan kami dengan tali kasih-Mu, tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun baik Allah yang kudus, sehingga nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Berkati Pak Nikolas Liang, berkati juga Alexander Pandi yang Manado, Anton Johannes yang di NTT, Pendeta Ari Paat, Ibu Ipon, anaknya Yafet yang sedang cuci darah terus Tuhan. Kau gantikan dengan ginjal yang baru Tuhan, sehingga boleh sembuh Yafet Tuhan. Berkati pelayanan Pendeta Ari Paat, Ibu Ipon, berkati juga CD-nya ya Tuhan. Berkati terus Tuhan, keluar masuknya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Melayani lebih sungguh. Berkati juga ya Tuhan teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Kiranya Kau lawat mereka Tuhan. Bu Messi Kau berkati, Pak Johannes Sumarmo Kau berkati, juga Pak Kimli Kau berkati, juga Pak Hendra Winata Kau berkati, sembuhkan penyakitnya dari stroke-nya, boleh sembuh sempurna dan dapat melayani Kau. Dan juga besok ibadah feminisme yang akan melayani adalah Boksu Hari Sanosa Tuhan. Urapan yang ganda turun atasnya, sehingga dia boleh menyaksikan, memberitakan firman-Mu Tuhan, dan memberkati kami semua Tuhan. Berkati kesehatan Boksu Hari Sanosa bersama istri, anak, mantu, cucunya. Semuanya dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Dan juga berkati
ibadah family ministry Tuhan, kiranya terus nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Koming, Tuhan Pak berkati. Pak Leo, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Mama Fiona, Grace. Iya, Mama Biona. Grace, Tuhan berkati Iya. semuanya. Tuhan, Tuhan, Tuhan terima kasih Fiona. Pak. Erikson. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Tuhan Salam berkati sehat selalu semuanya. ya. Tuhan berkati ya. Dadah. Tuhan berkati semuanya. God bless. God God bless. bless. Dan amin. Tuhan berkati Biona. Iya, Amin. Mama. Salam Mama ya. Salam sama Mama. Iya, Ma. Dadah Ibu Cindy. Tuhan berkati. Pak Derikson. Ya, Wah, Pak Derikson. parah nih Pak Derikson. Luar biasa.